Di YouTube ini menceritakan seorang petani mengungkapkan isi hati dan sebagai petani menjelaskan cara menanam padi dari menanam hingga panen. Di sisi lain menceritakan betapa bahagianya ketika musim panen tiba. Dan juga ketika musim panen tiba, seorang petani tersebut menceritakan hasil panennya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagian ada yang dijual dan sebagian ada yang dipakai buat sendiri. Yang dijual tersebut berupa gabah sebagai modal jika nanti ingin menanam padi kembali. Dan petani adalah pekerjaan yang sangat berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, film dokumenter Petani dengan judul Muter Panguripan ini berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Pada film tersebut, Pak Ngentenu adalah seorang petani yang yakin pada Tuhan, Sang Pencipta. Bila gagal menanam padi, maka akan berusaha lagi, bekerja keras, tidak menyerah, dan tetap percaya pada Tuhan, bahwa sesuatu bila diperbaiki hasilnya akan lebih baik. Perbuatan baik dan mulia adalah salah satu cerminan dari sila yang pertama. Kemudian, hal yang paling menyenangkan bagi para petani ialah saat panen. Mereka dengan gigih memanen hasilnya, berharap menjual hasil panen dengan upah yang selama ini mereka usahakan. Di mana yang saya tangkap di sini ialah mereka inginkan adalah selayaknya pemerintah memperhatikan apa yang saat ini mereka butuhkan. Selanjutnya, sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu mengandung arti bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara bermusyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai tersebut terdapat pada tindakan Bapak Ngentenu dalam menyimpan hasil panen, sebagian di gudang dan dijual ke pedagang untuk modal selanjutnya dalam bertani. Nilai sila kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Pada video tersebut, pendistribusian hasil panen beras sudah cukup rata. Di gudang dapat dikirim ke kota atau di desa lainnya, sedangkan petani sendiri mendapatkan modal untuk bertani selanjutnya dari hasil penjualan dari pedagang dan gudang. Tujuan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan akan sulit terrealisasi tanpa kebijakan desa sebagai fokus sasaran pembangunan berbasis petani. Apalagi sekarang musim pandemi virus corona telah menyebabkan kelesuan ekonomi. Pada kondisi seperti ini, produsen pangan perlu solusi jangka pendek supaya pendapatan dan daya beli petani tak tergerus, yaitu dengan jaminan kelancaran distribusi. Maka pemerintah produk dengan semakin lesu dan harga hasil panen akan semakin tertekan. Cara menyejahterakan petani yaitu dengan cara selain menjamin kelancaran distribusi, perlu jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian lainnya. Menyelamatkan harga di tingkat produksi dengan cara menyerap hasil produksi pertanian dan memotong rantai distribusi dengan memanfaatkan BUMDes, koperasi unit desa, toko tani atau pasar tani yang dikelola oleh desa, lembaga masyarakat atau lembaga pemerintah. Hingga saat ini catatan pemerintah, kementerian memiliki toko di Indonesia secara nasional. Pemerintah daerah tingkat 2 juga dapat membantu memperkuat penyaluran hasil pertani antar desa. Analisa mengenai masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis, dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, perlu kita ketahui bahwa pokok permasalahan yang ada di sektor pertanian itu masalah utamanya adalah lahan. Jadi tidak bisa dipungkiri jika di tengah lahan yang makin lama makin habis, di Indonesia ini akan terancam karena sumber daya alam lahan yang makin lama makin habis dan tidak melimpah hasil panennya, dan juga penghasilannya pun juga akan menurun pastinya. Dan kenapa anak muda enggan bekerja di sektor pertanian? Kemungkinan itu tadi, rendahnya keuntungan di usaha tani, kurangnya lahan, dan tingginya harga tanah pertanian itu menjadi penghalang utama sih menurut saya.
kenapa anak muda enggan untuk bekerja di masa depan di sektor pertanian. Atau mungkin anak muda sekarang lebih tertarik di bidang sektor industri dan jasa karena lebih menjanjikan karirnya yang pasti. Atau faktor lain mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agrobisnis. Itu saja analisa saya mengenai masa depan pertanian Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda enggan bekerja di sektor pertanian. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan solusi berdasarkan analisa dari Mbak Avista sebelumnya. Jadi terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama adalah lahan semakin habis dan yang kedua adalah generasi muda yang enggan terjun pada sektor pertanian. Untuk solusi lahan yang semakin habis dapat diberikan solusi, yaitu berupa sistem penanaman menggunakan teknologi hidroponik. Sistem teknologi hidroponik adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tumbuhnya dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kelebihan sistem ini adalah penggunaan lahan yang lebih efisien, lingkungan maupun pemberian nutrisi pupuk dapat diatur, tidak menggunakan media tanah, tidak ada risiko penanaman terus-menerus sepanjang tahun, dan kuantitas dan kualitas produksi yang lebih tinggi. Namun, teknologi ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan modal yang relatif cukup besar pada saat awal pelaksanaannya. Lalu untuk solusi yang kedua, generasi muda yang enggan terjun pada sektor pertanian, terdapat beberapa solusi di permasalahan ini. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pendidikan pertanian, terutama pada praktek lapang atau magang. Ilmu pertanian perlu pemahaman yang lebih dalam melalui learning by doing, tidak dengan hanya teori di dalam kelas. Ilmu-ilmu dasar seperti biologi, fisika, dan kimia harus dikuatkan dengan praktikum dan aplikasi di dalam usaha pertanian. Yang terakhir, yaitu membentuk komunitas entrepreneur pada sektor pertanian. Komunitas perlu untuk menambah rasa percaya diri kaum muda dalam usaha pertanian. Sifat generasi milenial yang senang membuat komunitas dan memanfaatkan alat komunikasi harus diterapkan melalui dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya. Baik, saya akan menambahkan satu solusi lagi, yaitu solusi untuk pertanian di masa depan, yaitu menggunakan teknologi Sentra Farm menjadi solusi teknologi pertanian di masa depan. Sentra Farm merupakan agritech startup di mana fokus pada commercial vertical farming dan beberapa inovasi teknologi di agrikultur. Tidak hanya itu, Sentra Farm juga berfokus di bisnis food dan beverages dengan konsep menyerupai fast food restoran di mana pihaknya mengenalkan produk teknologi pangan ke masyarakat. Pendirinya Sentra Farm ingin mengadres masalah global food system. Secara general, kita melihat masalah demand and supply di mana ada penambahan jumlah penduduk setiap tahun. Dengan meningkatnya sisi demand dan supply, bahwa ada tantangan besar di depan seperti perubahan iklim. Degradasi lahan di mana hampir 40% lahan subur di dunia tidak produktif lagi. Selain itu, penggunaan resources seperti air di mana 30% fresh water global digunakan untuk pertanian. Dengan teknologi industri vertical farming, kita bisa menyelesaikan sebagian dari masalah tersebut. Di mana dengan sistem ini kita bisa memproduksi 50 kali lebih banyak karena menggunakan artificial learning. Selain itu, di Indonesia memiliki masalah pada regenerasi petani, di mana mayoritas petani menginginkan anak-anaknya agar tidak menjadi petani. Terus, di setiap tahun para petani akan diajarkan menggunakan teknologi modern yang tren pada tahun tersebut, agar tidak kalah saing sama petani negara lain dan tidak kalah dalam hal kualitas hasil pertaniannya. Itu dari solusi saya. Baik, mungkin seperti itu pemaparan dari kelompok 7. Atas kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.